Menegakkan sunnah, berilmu menurut Al-Quran dan As-Sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu al-atammanil akmalan ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Kembali kita akan melanjutkan pembacaan buku pengantar kaidah fikih kubra dan penerapannya dalam masalah muamalah. Dan pembahasan terakhir yang kita baca di halaman 12 yaitu mengupas tentang teks ucapan para sahabat yang menjadi salah satu di antara sumber kaidah dalam masalah fikih. Kita telah menyebutkan satu kaidah yang disampaikan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, di mana beliau mengatakan inna maqati'al huquq 'inda syurut, bahwa potongan hak di sini maksudnya adalah yang tidak sejalan dengan urf, yang tidak sejalan dengan budaya atau tradisi yang berlaku di masyarakat. 'Inda syurut, dia harus disebutkan dalam kesepakatan. Sehingga kalau ada orang yang membuat kesepakatan, yang kesepakatan itu tidak sejalan dengan aturan urf yang berlaku di masyarakat, maka yang dikuatkan adalah kesepakatan. Berikutnya, kita akan melihat satu contoh yang lain dari kaidah yang berasal dari sumber atau yang bersumber dari perkataan para sahabat, yaitu kaidah yang disampaikan oleh sahabat Fudalah bin Ubaid. Cukup terkenal kaidah ini karena ini dibahas dalam transaksi riba. Kullu qardin jarra manfa'atan fahuwa riba. Semua utang yang menghasilkan manfaat, maka status manfaat itu adalah riba. Perkataan ini diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam kitabnya Al-Kubra, Sunan Al-Kubra. Dan ada sebuah riwayat yang menyebutkan ini dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW secara marfu artinya sabda Nabi SAW, tapi riwayat ini sanadnya dhaif, sehingga yang sering dipakai oleh para ulama untuk dijadikan sebagai dalil haramnya mendapatkan manfaat dari transaksi riba adalah perkataan Fudalah bin Ubaid. Berdasarkan kaidah ini dapat disimpulkan bahwa memanfaatkan bunga untuk menutup biaya administrasi bank hukumnya terlarang, karena kita berarti mendapatkan manfaat dari akad memberi utang di bank. Kita mendapatkan manfaat dari riba yang kita dapatkan. Dr. Abbas bin Ahmad menuliskan dalam bukunya Ahkam Malil Haram, pajak dan biaya administrasi adalah beban nasabah. Jika diambilkan dari riba, berarti ada manfaat riba yang kembali kepadanya. Tayyib. Para ulama memberikan rincian seperti ini. Manfaat karena transaksi utang itu ada 3 hal. Ada 3 macam. Yang pertama adalah manfaat yang murni didapatkan oleh pemberi utang. Manfaat yang murni dimiliki dan diperoleh oleh pemberi utang. Ini hukumnya terlarang dengan ijma' ulama, sebagaimana kaidah yang tadi disampaikan oleh Fudalah bin Ubaid, kullu qardin jarra naf'an fahuwa riban. Semua akad utang piutang yang menghasilkan manfaat, maka statusnya adalah riba. Sehingga manfaat apapun yang sifatnya didapatkan secara pribadi oleh orang yang memberikan utang, hukumnya tidak diperbolehkan. Yang kedua, manfaat yang murni didapatkan oleh penerima utang. Manfaat yang murni didapatkan oleh penerima utang, hukumnya diperbolehkan. Dan itu tidak bisa kita hindari. Karena menerima utang sendiri itu sudah bisa mendapatkan, sudah disebut mendapatkan manfaat. Saya butuh duit, lalu saya datang kepada orang kaya, Pak, saya utang 10 juta. Kemudian beliau memberikan saya uang utang 10 juta. Saya dapat manfaat enggak? Dapat. Berupa apa? Berupa pinjaman. Berupa utang
yang di situ sama sekali tidak ada bunga. Maka ini manfaat yang saya dapatkan dan itu tidak bisa dihindari dalam transaksi utang. Dan hukumnya diperbolehkan. Termasuk manfaat tambahan yang lainnya, di samping manfaat asli. Contohnya adalah, misalnya saya butuh uang, kemudian saya diutangi oleh seseorang, plus saya dikasih hadiah. Mungkin karena beliau menilai orang yang utang ini membutuhkan, kemudian dikasih uang utang plus dikasih hadiah. Manfaat seperti ini diperbolehkan untuk diterima bagi orang yang menerima utang. Contoh yang lain, ini sempat ada pertanyaan yang disampaikan oleh sebagian jamaah. Si A membeli rumah secara kredit dari developer. Kemudian developer ngasih hadiah dalam bentuk motor misalnya. Boleh nggak motor ini diterima? Dan apakah itu termasuk riba? Wallahu ta'ala alam. Dalam kasus ini si A membeli kredit rumah dari developer atau membeli rumah secara kredit dari developer. Berarti yang berutang siapa? Si A. Ketika si A berakad, dia DP misalnya 10%, lalu sudah terjadi serah terima, si A boleh menempati rumah itu. Maka di posisi ini, si A berutang kepada developer. Nah, ketika lunas kok developer ngasih hadiah motor, hukumnya diperbolehkan karena di sini manfaatnya diterima oleh orang yang menerima utang. Kemudian yang ketiga, manfaat yang diperoleh kedua belah pihak. Dan yang ketiga itu adalah manfaat asli yang ditimbulkan dari akad utang. Artinya setiap akad utang pasti ada manfaat ini, sehingga tidak bisa dihindari. Contohnya adalah manfaat dhamanah, manfaat penjaminan terhadap harta yang dipegang oleh penerima utang. Kalau saya ngasih utang kepada si A, maka otomatis harta saya di tempatnya si A dijamin oleh si A. Berarti saya mendapatkan manfaat apa? Manfaat dhamanah. Nah, manfaat dhamanah itu manfaat bawaan dari transaksi utang yang tidak bisa dihindari. Sehingga misalnya, saya ngasih utang kepada si A 10 juta hari ini. Ternyata besok terjadi banjir. Banyak rumah yang tenggelam, bahkan uang yang kemarin dibawa oleh si A itu hilang. Maka saya mendapatkan jaminan terhadap uang itu. Setelah musibah ini berakhir, kemudian kehidupan manusia sudah kembali normal, selang sekian tahun, saya berhak untuk menagih utang yang pernah saya serahkan kepada si A. Meskipun dulu waktu si A memegang uang itu, uangnya hilang. Uangnya rusak misalnya, sehingga tidak bisa dimanfaatkan. Tapi saya tetap berhak untuk menagih karena saya punya hak untuk mendapatkan jaminan terhadap uang yang dibawa oleh si A. Dan untuk kasus yang sama, para ulama mengkiaskan transaksi dhamanah karena bawaan utang yang disengaja. Misalnya seperti transaksi suftajah yang dulu pernah kita singgung ya. Transaksi suftajah terjadi di masa silam ketika orang dia ingin mendapatkan jaminan keamanan disebabkan karena mau safar. Misalnya, X mau berangkat dari Mekah menuju Yaman. Dan perjalanan di masa silam ditempuh perjalanan darat butuh waktu sekian hari. Jika X membawa sekian dinar dibawa ke perjalanan, ini sangat beresiko. Akhirnya si X menghubungi orang yang ada di Mekah yang dia punya keluarga di Yaman yang memiliki kemampuan untuk membayar atau memberikan uang senilai yang dimiliki oleh si X. Ketemulah A. Maka X datang kepada si A, kamu kan punya saudara di Yaman, orangnya kaya. Ini saya punya 100 dinar, saya utangkan ke kamu, nanti tolong tuliskan sebuah kertas sebagai alat bukti untuk saya menagih di saudaramu si B yang ada di Yaman. Kemudian A setuju, kemudian A menerima 100 dinar tadi, lalu dia nulis sebuah surat ditujukan kepada si B dan disampaikan, wahai B, jika X menagih kepada kamu,
tolong serahkan uang senilai 100 dinar karena saya telah mendapatkan uang darinya 100 dinar. Dan A dan B, antara A dan B ini ada hubungan, misalnya hubungan kekerabatan atau hubungan kerja atau yang lainnya, sehingga B percaya untuk menyerahkan uang 100 dinar kepada X. Model akad seperti ini namanya akad suftajah. Dan yang kami pahami, wallahu a'lam, dalam transaksi ketika orang menabung di bank, yang dia mendapatkan manfaat bawaan dari transaksi tabungan, itu termasuk di antara bentuk manfaat yang diperbolehkan, karena dia bukan manfaat tambahan yang murni hanya diterima oleh pemberi utang, tapi itu sifatnya adalah manfaat yang diberikan oleh bank untuk semuanya, dalam arti orang yang menggunakan kartu kredit sekalipun bisa menggunakannya, bisa mendapatkan manfaat ini. Yang saya maksud adalah, misalnya ada orang yang nabung di bank syariah dengan akad wadiah, yang di situ sama sekali tidak ada tambahan. Namun si bank syariah ini ngasih kesempatan kepada nasabah, Bapak bisa tarik tunai uang Bapak di ATM manapun yang ada yang kami sediakan. Atau bank misalnya bekerja sama dengan bank konven. Kami secara sistem, betul nama kami syariah, sistemnya sudah kegiatannya sudah terpisah. Namun secara sistem di internet kami belum terpisah dengan konven. Dan nanti Bapak bisa memanfaatkan semua ATM bank konven kami. Model seperti ini insya Allah diperbolehkan, dan itu tidak termasuk di antara bentuk mendapatkan manfaat tambahan karena transaksi utang. Mengingat dalam hal ini yang kita lakukan adalah manfaat murni bawaan dari transaksi utang piutang. Kamu kalau menemukan saya silahkan ditagih kapanpun dimanapun. Bahasa lainnya seperti itu ya. Berarti kita mendapatkan jaminan. Uang kita masukkan di Jogja, kita tarik di Jakarta. Uang Anda masukkan di Surabaya, ditarik di kota yang lain. Sehingga Anda mendapatkan jaminan, karena ATM ini berisi sekian banyak uang yang Anda sudah tabung di bank tertentu. Sehingga Anda berhak mendapatkan manfaat bawaan, yaitu manfaat jaminan terhadap keamanan uang tersebut. Tayyib. Selanjutnya, kita beralih kepada kaidah yang bersumber dari keterangan para ulama. Sumber kaidah yang keempat adalah keterangan para ulama. Dan kita pisahkan dengan sahabat. Meskipun sahabat adalah para ulama, karena sahabat punya posisi yang lebih istimewa dibandingkan para manusia generasi setelah sahabat. Di antaranya seperti perkataan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, beliau mengatakan ar-rukhasu la yuta'adda biha mawadi'uha. Rukhsah atau keringanan itu tidak dapat melebar untuk kasus yang lain. Rukhsah tidak dapat melebar untuk kasus yang lain. Saya kasih contoh di sini penerapan dari kaidah. Dalam fikih muamalah ada satu akad yang disebut dengan akad araya. Apa itu akad araya? Tukar menukar antara kurma basah, kurma muda dengan kurma kering. Kurma mudanya masih ada di batang pohon, kurma keringnya ada di tangan. Transaksi seperti ini bisa dipastikan akan ada kelebihan. Dan kelebihan itu adalah riba fadl. Karena Nabi SAW mensyaratkan bahwa untuk benda ribawi seperti kurma, maka di situ ada ketentuan dia harus sama kuantitas dan dilakukan secara tunai dari tangan ke tangan. Baik. Sehingga kalau misalnya ada kurma kering ditukar dengan kurma muda, bisa dipastikan ada apa di sana? Ada kelebihan. Apalagi dalam transaksi araya itu, kurma mudanya karena dia masih berada di pohon, dia tidak bisa diprediksi. Atau dia tidak bisa diukur, ditakar tidak bisa. Tapi bisanya diprediksi, hanya dilihat.
oh ini kira-kira 1 sok, ini kira-kira 1 mud. Hanya bisa dibuat seperti itu. Tapi kalau pastinya berapa, ya harus dipetik dulu, baru bisa ditakar kan gitu. Sementara ini tidak dipetik, masih berada di atas. Dan Nabi SAW mengizinkan aroyah, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Rakhasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil araya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan keringanan untuk araya. Hadis ini dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rakhasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil araya an tuba'a bi kharsiha fi 5 awsukin aw ma fi duna 5. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan keringanan untuk araya. Orang melakukan transaksi bi kharsiha dengan cara diprediksi. Khars itu berarti nggak pakai diukur, tidak pakai ditimbang, tidak pakai ditakar, tapi dengan cara dilihat. Diprediksi, oh ini kira-kira sekian mud, ini kira-kira sekian sok. Namun batas maksimalnya 5 wasak. Tidak boleh lebih dari 5 wasak. Ini transaksi araya. Baik. Kemudian yang jadi pertanyaan, boleh nggak araya ini untuk selain kurma? Misalnya, kasus di tempat kita, ada orang punya beras. Dia bakul ya, dia pedagang beras, dia punya beras. Kemudian ada petani yang sawahnya itu sebentar lagi akan panen. Ada petani yang sawahnya sebentar lagi akan panen. Nah, petani ini datang ke tengkulak beras tadi, ke pedagang beras. Mas, saya butuh beras cepat. Sementara ini gabah, nanti akan panen 3 hari lagi. Panennya tinggal 3 hari. Dan setelah panen kan tidak bisa langsung digiling. Dijemur dulu selama sekian hari, baru bisa digiling dan baru bisa dimakan. Sehingga masih menunggu kira-kira untuk bisa dimakan, ini hasil beras yang ada di sawah butuh waktu sepekan. Kalau panennya itu mungkin cukup 3 hari sudah bisa dipanen. Tinggal nunggu waktu. Tapi si petani ini butuh beras cepat. Mungkin dia mau punya gawe atau dia punya tamu dari luar kota dan butuh nasi dalam jumlah banyak. Akhirnya dia melakukan akad dengan tengkulak beras tadi, dengan pedagang beras. Ini kira-kira akan keluar 2 kintal. Saya bisa nggak ditukari dengan beras 1 kintal? Karena saya butuh beras banyak. Kan aroya itu boleh. Aroya itu berlaku untuk apa? Kurma. Nah, berarti kalau untuk beras pun boleh. Maka jawabannya ar-rukhasu la yuta'adda biha mawadi'uha. Rukhsah itu tidak bisa melebar untuk kasus yang sudah ditetapkan. Rukhsah tidak bisa melebar untuk kasus yang sudah ditetapkan. Baik, coba kita bantu dengan tulisannya. Transaksi aroya. Transaksi aroya. Pada asalnya, hukum asalnya ya, kurma yang ini termasuk benda ribawi, jika ditransaksikan dengan kurma, maka di sana harus memenuhi 2 syarat. Pertama, dilakukan secara tunai. Yang kedua, dilakukan dengan cara sama kuantitas.
dilakukan secara tunai, dan yang kedua harus sama kuantitas. Sehingga kalau di sini adalah kurma muda, rutop kurma muda ya, yang masih ada di tangkai. Kurma rutop ada di tangkai. Ditukar dengan kurma kering. Kurma kering namanya tamer. Dan kurma kering tidak mungkin ada di tangkai. Adanya di tangan. Baik. Kita lihat. Di sini yang ukurannya jelas yang mana? Nomor 1 atau nomor 2? Nomor 2. Ini ukurannya jelas. Ini jelas ya. Sedangkan rutop yang ada di tangkai ukurannya jelas nggak? Tidak jelas. Sehingga ini ketika ditransaksikan itu pakai kira-kira, prediksi. Namanya khars. Nabi SAW tadi menyebutnya antuba'a bi kharsiha, ditakhris, yaitu diprediksi. Sehingga dia tidak dipetik, diturunkan terus ditakar, tidak. Tapi dilihat, oh ini kira-kira nanti keluar sekian. Nah, model transaksi ini boleh, namun dengan batasan kurang dari 5 wasak. Kurang dari 5 wasak. Ini satuan masa silam ya. Baik. Sekarang berdasarkan kaidah rukhsah tidak bisa melebar. Maka ketika kita bicara ini adalah rukhsah, hal yang paling penting untuk diperhatikan adalah lihat semua kondisi yang berlaku. Aroya itu hanya berlaku untuk kurma basah dengan kurma kering. Berarti kalau sama-sama kurma kering, nggak berlaku. Sehingga kalau begini, tamer, kurma kering ya, yang ada di tangan. Tapi kualitas 1, KW 1. Ditukar dengan tamer, KW 2. Ini juga ada di tangan. Cuman jumlahnya beda. Ini langsung saya sebutkan jumlahnya ya. Saya sebutkan jumlahnya. Yang ini bagus, ini kurang bagus. KW1, KW2. Ini misalnya 1 kilo. Nah, apa misalnya? Ajwa. Ditukar dengan kurma KW2, 2 kilo. Nagol misalnya. Yang agak keras itu nagol ya. Ya. Boleh nggak kayak gini? Kan itu kurang dari 5 wasak. Jawabannya nggak boleh. Kenapa? Kenapa ini dilarang? Karena rukhsah tidak melebar. Rukhsah tidak melebar. Di buku saya sebutkan contoh anggur. Anggur basah. Anggur basah ya, ditukar dengan zabib. Zabib itu anggur kering. Anggur kering. Ini zabib. Di buku saya sebutkan ini. Boleh nggak ini dilakukan? Ini kan basah dengan kering. Sama seperti kurma tadi, basah dengan kering. Baik. Ini boleh nggak ada selisih? Misalnya anggur basahnya 1 kilo. Anggur keringnya, zabibnya 2 kilo misalnya. Atau jangan lebih banyak ya. Kalau lebih banyak malah setengah kilo. Nah, karena kalau basah ini kering kan jadinya lebih sedikit susut. Boleh nggak seperti ini? Kalau pakai kaidah aroya, nggak bisa. Kenapa? Karena ini rukhsah. Rukhsah itu tidak melebar, nggak boleh. Nah, kalau ini kan ada di Timur Tengah ya. Kalau di Indonesia apa penerapannya? Penerapannya tadi, beras. Ada orang butuh beras, ditukar dengan apa? Padi. Padi. Tidak kita sebut gabah, karena gabah itu sudah dipanen. Ini kita sebut padi. Berarti dia
gabah yang sudah siap panen, tapi masih berada di tangkai, masih berada di sawah. Ini kan kering, ini basah. Lalu dipertukarkan dengan beda kuantitas. Misalnya ini 5 wasak itu kurang lebih ya 750 kg, 7,5 kintal. Berarti ini kalau di bawah 5 wasak 1 kintal, 1 kuintal. Berasnya 1 kintal, padinya 2 kuintal. Tapi ini berdasarkan prediksi, karena dia belum dipanen. Jadi cuma dilihat, pakai khors, pakai kira-kira. Oh ini kira-kira sawah dengan ukuran sekian, dan melihat tingkat kegemukan padi, berarti dia ketemu misalnya 2 kintal. Wes tak borong kabeh, tak bayar beras 1 kintal. Boleh nggak seperti ini? Jawabannya nggak boleh. Dan tidak bisa berdalil dengan aroya, karena aroya itu sifatnya rukhsah, dan rukhsah tidak melebar. Baik, kasus yang lain selain muamalah maliyah, selain muamalah jual beli, Allah Subhanahu wa taala membolehkan lelaki muslim untuk menikahi wanita ahli kitab dan makan sembelian, dan seorang muslim boleh makan sembelian ahli kitab. Sembelihan ahli kitab. Baik. Dan ahli kitab itu ada 2 ya. 1 Yahudi, 2 Nasrani. Baik. Alasannya kenapa Yahudi dan Nasrani yang boleh dimakan sembelihannya? Sebagian ada yang mengatakan karena Yahudi dan Nasrani itu asalnya adalah agama samawi. Agama samawi itu apa, Pak? Ya, dari kata samaun yang artinya apa? Langit. Karena dia asalnya berasal dari, atau agama aslinya itu berasal dari wahyu. Allah Subhanahu wa taala turunkan kitab Taurat, Allah turunkan wahyu kepada para nabi yang mengajarkan agama yang lurus. Lalu disimpangkan oleh orang Yahudi, jadilah agama Yahudi. Allah Ta'ala mengutus Isa. Lalu Allah menurunkan Injil. Dan Isa mengajarkan ajaran agama yang lurus, tapi diselewengkan oleh orang Nasrani, jadilah agama Nasrani. Dan agama itu kadang disebut berdasarkan nama masyarakatnya. Makanya ada istilah agama kejawen. Kenapa? Karena yang melakukannya orang Jawa. Sehingga orang nyebutnya agama kejawen. Yang itu bukan Islam. Meskipun di negara kita belum diakui. Dan penganutnya orang yang berKTP Islam. Tapi secara ideologi, praktek amalan, dan seterusnya, sama sekali bukan Islam. Sehingga orang kalau dia punya keyakinan kejawen, nggak boleh disolatkan, tidak boleh dimakamkan di pemakaman kaum muslimin. Ya, dia disikapi sebagaimana orang kafir, nggak boleh disolati, nggak boleh didoakan. Baik. Kemudian yang jadi pertanyaan, ini kan alasannya agama samawi ya. Boleh nggak sembelian orang Syiah? Boleh nggak sembelian orang Syiah? Yang Syiah ini agamanya adalah agama Syiah, itu agamanya apa? Agama Syiah. Asalnya dari apa? Dari Islam, ya. Syiah adalah satu sekte yang dia berasal dari Islam. Jadi sebagaimana ajaran agama Musa diselewengkan jadi Yahudi, ajaran agama Isa diselewengkan jadi Nasrani, ajaran agama Islam, ya, ajaran agama Islam ada yang diselewengkan jadi Syiah.
ada yang jadi Jahmiyah, yang kafir ya, yang sampai tingkatan kafir, Jahmiyah, Syiah. Ada yang misalnya jadi Ahlul Hulul, Wihdatul Wujud, kita sebut Hululiyah. Ini aliran yang meyakini bahwa Tuhan bersatu dengan makhluk. Dan beberapa aliran yang lainnya yang dia adalah penyimpangan terhadap ajaran agama Islam. Berarti agama-agama baru ini, agama Syiah, agama Jahmiyah, agama Hululiyah, itu adalah penyelewengan dari agama Samawi, Islam. Sembelian orang seperti ini halal atau haram? Sembelian orang Syiah, sembelian orang yang punya keyakinan wihdatul wujud, itu halal atau haram? Jawabannya haram. Kenapa kok haram, Pak? Katanya orang Yahudi Nasrani saja sembelihannya halal, kok sembelihan orang Syiah haram. Betul, kita sepakat kalau orang beragama ardi, ya, beragama Hindu, Buddha, Konghucu, dan aneka agama yang lainnya, kita sepakat sembelihannya haram. Karena mereka bukan beragama Samawi. Terus bagaimana dengan orang-orang ini? Syiah, Jahmiyah, Hululiyah? Jawabannya tetap haram. Kenapa? Karena rukhsah itu tidak melebar. Makanya para ulama melarang kaum muslimin, lelaki muslim menikahi wanita Syiah. Kalau menikahi wanita Yahudi, Nasrani boleh. Menikahi wanita Syiah nggak boleh. Mereka juga melarang menikahi wanita yang punya akidah kekufuran. Karena yang diizinkan itu Yahudi dan Nasrani. Meskipun ini juga orang kafir. Dan rukhsah tidak melebar dari posisinya. Wallahu a'lam. Baik. Kemudian kita lanjutkan. Termasuk di antara kaidah yang berasal dari keterangan ulama adalah kaidah yang dibawakan oleh Imam Ahmad. Kullu ma jaza bai'uhu jaza rahnuhu. Semua yang boleh diperjualbelikan boleh untuk digadaikan. Semua yang boleh diperjualbelikan boleh untuk digadaikan. Berarti di antara syarat barang yang boleh digadaikan adalah dia bisa diperjualbelikan. Sekarang kita lihat ini ya. Tadi keterangan siapa? Imam Ahmad. Objek gadai kullu ma jaza bai'uhu jaza rahnuhu adalah objek jual beli. Kita perhatikan kata kuncinya. Objek gadai adalah objek jual beli. Berarti yang boleh dijadikan sebagai objek gadai adalah barang yang bisa diperjualbelikan. Maka benda haram. Benda haram. Ada nggak benda haram? Apa? Bangkai. Kemudian apa misalnya? Darah. Lalu benda-benda yang dia tidak punya manfaat kecuali yang dilarang, patung, alat musik, dia tidak bisa dijadikan sebagai objek gadai. Kenapa? Karena dia tidak bisa diperjualbelikan. Contoh yang lain, peluang. Peluang ini boleh nggak dijadikan sebagai objek jual beli? Nggak boleh, nanti jadinya gharar. Yang masih bersifat peluang tidak bisa diperjualbelikan, nanti jadinya gharar. Ini sudah pernah kita pelajari di kajian pengantar fikih jual beli. Ketika membahas buku halal haram bisnis online, ini juga sempat kita singgung ya. Baik. Sekarang yang jadi pertanyaan, KTP, kemudian BPKB, terus apa lagi? Ijazah, SK PNS, SK apa? Pokoknya SK ya.
Terus apa lagi? Buku nikah. Tidak ada buku nikah. Ini bisakah jadi barang gadai? Bisa nggak jadi objek gadai? Yang paling ma'ruf itu SK. Begitu sudah menjabat, ya, jadi anggota dewan, langsung SK-nya digadaikan. Masya Allah. Ya. Jadi ini sekolah semua ini. Sertifikat juga semuanya. Sertifikat. Padahal kita tahu benda-benda ini sifatnya pribadi. Ya. Jangan sampai ketika ada soal atau ada pertanyaan di ujian, sebutkan benda padat yang bisa dicairkan. Ya, BPKB, ijazah, SK, sertifikat. Itu benda padat ya, yang bisa dicairkan. Teori fisika baru. Baik, kita lanjutkan. Model kayak gini bisa nggak jadi barang gadai? Kembali kepada kaidah. Apakah itu bisa dijadikan objek jual beli? Apakah itu bisa dijadikan objek jual beli? Jawabannya tidak bisa. Kenapa? KTP nggak bisa diperjualbelikan. Anda punya 10 KTP, wah ini kenangan saya dari mulai saya lahir sudah punya KTP, sampai usia 60 tahun ganti-ganti KTP ya, dikoleksi terus, dijual nggak bakalan laku. Nggak ada orang yang butuh. BPKB juga sama. Sebagaimana pula ijazah, sertifikat, SK. Betul dia sebagai media penjamin. Media penjamin terhadap objek tertentu. Tapi dia bukan termasuk objek yang bisa diperjualbelikan. Karena itu, ya, kita simpulkan bahwa ini semuanya tidak bisa dijadikan objek akad gadai. Objek gadai untuk akad rohen, untuk akad rihana. Akad rihana berarti akad pegadaian. Maka akad rihana atau akad gadai, ini saya tulis biar nggak bingung. Akad gadai dengan objek-objek seperti ini hukumnya tidak boleh ya. Untuk akad gadai dengan objek seperti ini hukumnya tidak diperbolehkan. Karena di antara syarat objek gadai adalah objek jual beli. Berarti menggadaikan SK, menggadaikan BPKB yang umum ya, 1 jam cair ya, itu terus terlarang semuanya. Ya pegadaiannya saja sudah pegadaian ribawi kayak gitu ya, sudah jelas terlarang. Andaikan pegadaiannya bukan pegadaian riba, andaikan pegadaiannya bukan pegadaian riba, boleh atau tidak? Misalnya ada orang yang datang ke yayasan atau lembaga sosial, kemudian dia menggadaikan BPKB, dia menggadaikan SK untuk dapat utang, nggak ada tambahan sepeser pun, boleh atau tidak? Baik, jadi akad tausiqat, kalau transaksi kayak gini yang umum di lapangan itu sah atau tidak ya? Kita lihat akad tausiqat. Barangkali jamaah sudah pernah mendengar ini. Kita pernah bahas ini di pengantar fikih jual beli. Akad tausiqat itu ada 3. Ada rihana, gadai, ada kafalah, ada dhamana. Ada gadai, ada kafalah, ada dhamana. Sudah? Tausiqat itu berarti akad penjaminan kepercayaan. Saya bisa percaya kepada Anda jika Anda memberikan barang gadai. Atau saya percaya kepada Anda jika Anda memberikan kafil dengan akad kafalah. Atau saya percaya kepada Anda jika Anda memberikan penjamin dhamana. Sudah? Sehingga betul dia tidak bisa disebut sebagai akad gadai. Tapi kasus ini disebut sebagai akad kafalah.
Kok bisa Pak bentuknya kafalah? Kafalah itu kayak gini. Seperti di Saudi, siapapun yang masuk ke negara Saudi harus ada penjamin. Nah, penjamin itu namanya kafil. Kafil di sini bisa individu, bisa juga perusahaan. Yaitu warga Saudi atau pemerintah Saudi atau perusahaan yang ada di Saudi. Siapa yang masuk harus mendapatkan penjamin ini, namanya kafil. Makanya kalau Bapak Ibu berangkat umroh atau haji, pasti di situ ada tulisan tuh, perusahaan yang menjadi penjamin, yang menjadi kafil. Sehingga begitu keluar dari bandara langsung dihadang oleh banyak petugas ya, yang pakaian biasa, bukan seragam. Haji mana pinjem? Dia cuma pinjem paspor 1 jamaah saja untuk tahu, oh rombongan ini kafilnya adalah perusahaan X, dicatat itu. Nanti tanya berapa orang, kemudian dari travel mana, terus dibaca kafilnya. Baik. Nah, kafalah itu bisa berupa negara, bisa dalam bentuk negara. Negara menjamin. Jaminannya apa? Jaminannya adalah surat bukti yang itu diterbitkan oleh negara sebagai pengaman untuk benda tertentu. Nah, contohnya ini BPKB. Ini adalah surat bukti yang diterbitkan oleh negara untuk kendaraan bermotor. SK. Surat bukti yang diterbitkan oleh negara bahwa yang bersangkutan adalah pejabat negara atau karyawan negara. Sehingga dia menjadi jaminan negara jika dia berada di tangan orang lain. Maka saat ini dia digunakan, ketika SK ini digunakan untuk menerima utang, berarti dia tidak masuk akad gadai, tapi lebih masuk ke akad kafalah. Gitu ya. Makanya dia tidak kita sebut sebagai akad gadai, tapi kita sebut dia akad kafalah. Paham di sini? Artinya apa? Diperbolehkan, sah-sah saja, cuman jangan sebut sebagai akad gadai. Yang lebih tepat itu adalah akad kafalah. Kamu kalau macam-macam, ini KTP kamu loh ya. Nanti kamu kalau macam-macam tak bawa ke kantor polisi. Pak, ini nggak mau bayar utang. Ya, nanti polisi yang akan ngurus. Kamu kalau macam-macam, ini SK kamu ya. Nanti saya laporkan ke atasan. Pak, ini ada masalah di sini. Tinggal dia ngurus sesuai dengan SK. Nah, berarti di situ negara memberikan jaminan bahwa yang bersangkutan adalah orang yang siap menjaga tanggung jawabnya ketika menerima utang. Baik. Di buku juga saya sebutkan, karena itu tidak memungkinkan gadai BPKB karena sebatas surat BPKB tidak dapat diperjualbelikan. Tapi penjelasannya seperti tadi, dia boleh dijadikan sebagai objek pengaman utang, akadnya adalah akad kafalah bukan akad gadai. Maka ada penawaran gadai BPKB 1 jam cair, nah itu salah paham orangnya. Tidak ada transaksi gadai untuk yang jaminannya adalah BPKB. Kemudian kita lanjutkan. Di antara sumber kaidah yang kelima adalah istiqra'. Istiqra' itu induksi. Artinya, kita tulis di sini ya. Istiqra' adalah induksi, yaitu kaidah yang dihasilkan oleh para ulama dari induksi dengan mengumpulkan beberapa masalah fikih dalam sebuah kaidah fikih. Mayoritas kaidah fikih dihasilkan dari metode semacam ini. Contohnya, setiap benda yang suci boleh dijadikan sebagai objek transaksi. Jadi misalnya ya, ada fatwa 1, fatwa 2, fatwa 3, dan begitu seterusnya. Ada banyak fatwa. Fatwa 4. Fatwa 1 mengatakan benda X bisa diperjualbelikan. Fatwa 2 mengatakan benda Y bisa diperjualbelikan. Ini bicara benda X,
benda Y, benda Z, benda A. Ada orang tanya kepada Syekh, ya Syekh, apa hukum jual beli HP? Oh, jual beli HP boleh. Apa hukum jual beli ini? Oh, ini boleh. Dari benda-benda itu kita simpulkan. Dari sekian ini Syekh selalu menjawab boleh. Oh, berarti kita bisa buat kaidah. Kaidahnya adalah benda yang kalau di buku saya tulis suci, itu contohnya. Contoh yang lain bisa ya. Benda yang halal manfaat. Benda yang halal manfaat boleh diperjualbelikan. Beliau kalau ditanya, Syekh, apa hukum jual beli jual beli kotoran binatang, kotoran sapi atau kotoran ayam? Beliau jawab boleh. Oh, boleh, catat boleh. Kalau kotoran manusia boleh nggak diperjualbelikan? Oh, nggak boleh. Kalau apalagi misalnya bangkai nggak boleh diperjualbelikan. Oh, berarti dari sekian jawaban beliau itu kotoran manusia nggak boleh, bangkai nggak boleh, kotoran sapi boleh, kotoran ayam boleh. Baik, ini saya simpulkan berarti benda suci boleh diperjualbelikan. Nah, karena persamaannya adalah perbedaan dan persamaannya di kata suci ini. Kotoran sapi, kotoran ayam, pendapat yang lebih kuat adalah suci. Sehingga berdasarkan ini saya bisa membuat kaidah benda suci boleh diperjualbelikan. Baik. Termasuk ketika ada pertanyaan, kotoran kopi luwak ya, berarti kan dari kotoran luwak. Kopi luwak itu halal ataukah haram? Nah, itu kembali kepada kaidah istiqra' ini. Dan itu bisa berbeda-beda antara satu mazhab dengan mazhab yang lain. Ada satu mazhab yang misalnya mengatakan semua kotoran binatang najis. Karena najis nggak boleh diperjualbelikan. Dan ini termasuk salah satu di antara kaidah dalam mazhab Syafi'iyah. Makanya mereka melarang jual beli kotoran ayam, mereka melarang jual beli kotoran kambing, sapi, dan yang lainnya. Termasuk kopi luwak. Karena itu kotoran binatang. Meskipun itu kan utuh, karena yang dimakan cuma kulitnya. Sedangkan bijinya ditelan dan itu utuh. Nah, Syafi'iyah punya kaidah kullu ma kharaja minas sabilain najis. Semua yang keluar dari dua jalan, depan dan belakang adalah najis. Terlepas apapun benda yang keluar. Sehingga kalau yang keluar adalah kelereng misalnya, itu najis. Meskipun ini utuh kelereng, kan tidak mungkin kelereng dicerna, diusus, dia tidak bisa hancur. Termasuk tadi kopi dia nggak bisa hancur, keluar dalam bentuk utuh, maka dia najis. Menurut pendapat yang mengatakan semua yang keluar dari binatang najis dan semua yang keluar dari jalan depan maupun belakang adalah najis. Nah, kaidah istiqra' seperti ini kembali lagi tadi bisa berbeda-beda antara satu mazhab dengan mazhab yang lain. Kemudian contoh atau sumber yang keenam adalah kaidah takhrij. Kaidah takhrij itu analogi, yaitu kaidah yang dihasilkan oleh para ulama melalui analogi, menurunkan ya, seperti kias, di mana para ulama menemukan satu kaidah fikih, dari kaidah tersebut dapat dikiaskan membuat kaidah yang baru. Dengan kata lain, menurunkan satu kaidah menjadi kaidah lain berdasarkan analogi. Ya. Di sini saya kasih contoh. Jadi kaidah fikih ada yang dia punya banyak turunan yang disebut dengan kaidah fikih kubro. Ada yang tidak punya turunan, sehingga dia kaidah fikih biasa. Ada yang dia hanya berlaku untuk kasus tertentu. Ini tidak ada turunan.
cuman cakupannya luas. Ada yang hanya berlaku untuk kasus tertentu. Nah, untuk yang berlaku untuk kasus tertentu ini sering disebut dengan dobit. Sering disebut dengan dobit, jamaknya dowabit. Nah, kaidah fikih kubro, dia punya banyak cabang tuh, kaidah-kaidah yang lain. Diturunkan oleh para ulama berdasarkan metode kias atau analogi. Nah, itu juga menjadi salah satu di antara sumber munculnya kaidah yang baru. Wallahu alam. Contohnya di sini ada kaidah al-'ada muhakkamah, bahwa tradisi, kebiasaan itu bisa menjadi sandaran hukum. Dari kaidah ini bisa diturunkan kaidah yang lain seperti al-ma'rufu urfan kal masyruti syarton. Apa yang sudah ditetapkan melalui pemahaman masyarakat, maka statusnya sama dengan syarat yang disepakati, syarat yang ditetapkan. Ya. Saya tulis di sini contohnya. Ya. Ada kaidah yang mengatakan urf. Urf itu apa tadi? Urf itu kebiasaan masyarakat, tradisi masyarakat. Apa yang sudah menjadi tradisi? Kal masyruti syarton, itu seperti kesepakatan. Sehingga sekalipun tidak disebut, maka dia mengikat. Contoh ya, misalnya di tempat kita uruf dalam muamalah itu banyak, misalnya upah tukang. Kita misalnya manggil tukang, Pak, bisa nggak benerin dapur saya? Ya bisa Pak, saya longgarnya sekian hari. Baik Bapak, silakan kerja di tempat saya 3 hari, benerin dapur sama ruang tamu. Tukang kerja di situ selama 3 hari. Dan Anda ketika meminta tukang itu kerja, nggak nyebut sepeser pun angka. Mau dibayar berapa? Nggak nyebut angka sepeser pun. Begitu selesai kerja 3 hari, tukang minta bayaran. Berapa nilai yang harus Anda bayarkan? Jawabannya kembali kepada uruf. Karena uruf itu sama dengan kesepakatan. Sehingga meskipun nggak nyebut sama sekali, tapi ini sama dengan ketentuan umum yang berlaku di masyarakat. Baik. Makanya para ulama melarang ini ya, memberikan kelebihan untuk utang, untuk pelunasan utang, dengan alasan karena sudah jadi tradisi. Dengan alasan sudah jadi tradisi. Memberikan kelebihan untuk pelunasan utang itu kan ada yang diperbolehkan dengan syarat tidak disepakati di depan dan tidak disepakati di depan dan tidak diminta oleh pihak yang memberi utang. Kalau diminta oleh pihak yang beri utang, hukumnya dilarang. Kita ulang ya. Memberikan kelebihan untuk pelunasan utang, hukumnya boleh jika tidak disepakati di depan dan tidak atas permintaan orang yang memberi utang. Kalau yang memberi utang minta, Mas, tolong dong kasih kelebihan. Nah, terus dia ngasih kelebihan misalnya 2.000, 3.000, tidak boleh. Nah, termasuk juga yang perlu ditambahkan adalah tidak ada tradisi di masyarakat siapa yang melunasi utang harus ada tambahan. Kalau ada tradisi, maka tradisi tadi sama dengan apa? Kesepakatan. Meskipun nggak disebutkan. Ya. Ada orang misalnya melunasi utang di koperasi RT. Dia utang 1 juta, bayar 1 juta. Terus disenggol sampingnya. Di sini tuh ada tradisi. Ya kalau bayar utang, nambahi seikhlasnya. Ini nambahi seikhlasnya jadi tradisi. Terus kalau enggak gimana? Ya enggak apa-apa, cuman tradisinya kayak gitu. Akhirnya dia nambahi misalnya 50.000 dan seterusnya. Karena itu sudah jadi tradisi,
ini masuk kategori riba. Hukumnya dilarang. Karena apa yang sudah jadi tradisi sama dengan kesepakatan. Wallahu ta'ala alam. Baik. Demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga menjadi kajian yang bermanfaat. Baik, berikutnya kami persilahkan kepada Bapak Ibu jika mau menyampaikan sesuatu. Kita bacakan terlebih dahulu. Ini ada satu pertanyaan. Baik. Silahkan. Silahkan. Silakan, Anda sudah terhubung. Baik, putus ya. Kita bacakan pertanyaan melalui ya. Bismillah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mau bertanya, sampai di mana batasan barang itu masih disebut ribawi? Contoh ketika beras sudah menjadi nasi atau kurma sudah menjadi selai atau sirup, apakah tetap berlaku kaidah tunai dan selama kuantitasnya? Jazakallahu khairan. Wallahu ta'ala alam, kami tidak mengetahui tentang itu sehingga butuh untuk belajar lebih lanjut. Wallahu alam, saya nggak bisa jawab ya. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Ibu. Afwan Ustadz, boleh bertanya di luar tema Ustadz? Silakan. Tentang hak waris, kami bersembilan bersaudara. Rumah ibu kami mau dijual seharga 450. Nah, kami bersembilan saudara, yang satu sudah meninggal. Kami 4 bersaudara perempuan, 5 laki-laki. Nah, yang meninggal itu 5 laki-laki. Ibu kami sudah meninggal, tapi ayah masih ada. Bagaimana ya Ustadz pembagiannya? Afwan Ustadz, syukron. Nah, barakallahu fikum. Baik, dari apa yang Ibu sampaikan tadi, pertama, kami sarankan Ibu datang ke salah seorang ustadz yang paham tentang masalah pembagian waris di dekat tempat Ibu. Tujuannya adalah agar bisa membantu menjelaskan lebih detail. Karena jika jawabannya hanya disampaikan secara lisan, biasanya tidak bisa menangkap secara maksimal. Dan yang saya tahu dari apa yang Ibu sampaikan, sekian ahli waris tadi dikumpulkan, kemudian diurutkan ya. Siapa yang meninggal duluan sebelum ibu? Karena di sini yang meninggal adalah ibu ya, ibu Anda. Kalau yang meninggal duluan adalah ibu, berarti semua anaknya dapat. Tapi kalau ada salah satu anak yang dia meninggal sebelum ibunya, maka anak yang sudah meninggal ini nggak dapat. Karena yang meninggal tidak dapat warisan dari keluarganya yang meninggal setelahnya. Kita ulang. Orang yang meninggal sebelumnya tidak mendapatkan warisan dari orang yang meninggal setelahnya. Anak sudah meninggal. Setahun berikutnya ibunya meninggal. Maka anak yang sudah meninggal nggak dapat warisan dari ibunya. Kenapa? Karena mayit nggak dapat warisan. Yang dapat warisan itu yang hidup. Kemudian tadi bapak masih hidup. Yang meninggal ibu bapak masih hidup. Bagaimana cara pembagian warisannya? Yang perlu didetailkan di sini adalah objek berupa rumah senilai 450 juta tadi itu milik siapa? Milik bapak atau milik ibu? Kalau rumah itu milik bapak, sementara ibu tidak bekerja, ibu dulu hanya ibu rumah tangga, dia nggak bekerja, yang bekerja hanya bapak, maka karena itu bukan rumah ibu, maka rumah ini tidak bisa dibagi waris, mengingat pemiliknya belum mati, yaitu bapak. Sehingga perlu didetailkan dulu. Yang kedua, jika rumah itu adalah rumah ibu, silahkan dibagi. Dan nanti bapak sebagai suami berhak dapat 1/4, sisanya dikembalikan ke anak. Yang ketiga, jika rumah itu gabungan antara bapak dan ibu, maka perlu dibuat rincian. Dari rumah ini bapak punya berapa persen, ibu punya berapa persen. Dari hasil prosentase itulah
yang dibagi sebagai warisan dari ibu yang telah meninggal dunia. Wallahu a'lam. Kita jawab pertanyaan dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya mau bertanya terkait dengan nazar. Jadi sebelumnya saya bernazar, ketika saya naik jabatan di perusahaan, saya akan puasa selama 30 hari tidak berturut-turut. Apakah nazar seperti itu boleh? Karena tadi malam saya baca artikel bahwa nazar jikalau tentang duniawi tidak diperbolehkan. Jazakallah khairan. Nazarnya dilarang dalam arti ketika Anda bernazar dengan metode seperti ini, jika saya nanti lulus, jika saya diterima dan seterusnya, maka saya akan beramal ini. Nazar seperti ini ulama beda pendapat, minimal pendapatnya adalah makruh. Dan sebagian ada yang mengatakan haram. Sehingga tentang nazar mu'allaq namanya, nazar yang menggantung dengan amal tertentu, dengan syarat tertentu, sebagian ulama berpendapat haram. Artinya mengucapkan ini berdosa. Tapi kalau sudah diucapkan, wajib dilaksanakan. Sehingga bedakan antara bernazar, mengucapkan nazar, dengan mengamalkan nazar. Kalau Anda sudah bernazar, artinya sudah mengucapkan, Anda berdosa dengan melakukan nazar seperti ini. Dan karena itu dosa, ya wajib taubat. Tapi karena sudah diucapkan, harus diamalkan. Karena mengamalkan nazar taat, hukumnya wajib. Wallahu a'lam. Karena itu silahkan dilakukan sesuai dengan apa yang sudah Anda ucapkan, yaitu berpuasa selama 1 bulan yang tadi dinyatakan tidak berturut-turut, atau selama 30 hari ya. Yang dinyatakan tidak berturut-turut berarti boleh tidak berturut-turut. Wallahu a'lam. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak. Barakallahu fiik, Ustaz. Wafikum barakallah. Ana ada 2 pertanyaan, Ustaz. Begini, Ustaz, ketika makan di rumah makan lalu dalam kwitansinya itu ada PPN 10%, setelah tahu kemudian ke tempat itu lagi, apa hukumnya, Ustaz? Baik. Cukup. Kedua ini, Ustaz, ketika ada keluarga yang meninggal lalu kita pergi takziah, jaraknya sekitar 100 kilo lebih. Nah, lalu kerabat itu menyediakan makan untuk yang datang keluarganya, itu bagaimana hukum makan di tempat tersebut? Baik. Sekian, jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makan di warung makan dan di situ ada PPN. Bolehkah kita mampir ke situ lagi setelah tahu kalau di situ ada PPN? Bahwa dalam masalah pajak, posisi wajib pajak itu dia tidak kita sebut bersalah. Kenapa? Karena dia membayar itu dalam kondisi bisa nggak ridho, atau kalaupun ridho, statusnya adalah hibah untuk negara. Sehingga sah-sah saja ketika wajib pajak itu menyerahkan pajak. Yang dipermasalahkan oleh para ulama dan diberi ancaman oleh Nabi SAW adalah penariknya. Nah, jangan sampai salah paham di sini ya. Yang dipermasalahkan itu adalah yang narik. Karena belum tentu semua orang yang ditarik pajaknya dia ridho. Nah, ketika dia nggak ridho, misalnya ada orang nggak mampu makan di sebuah warung, bayarnya 20.000, pajaknya 2.000. Bagi dia uang 2.000 ini sangat bernilai. Apalagi ketika yang makan banyak, bahwa 10 keluarganya semuanya makan, 200.000, pajaknya 20.000, 10%. Habis 200.000, pajak 20.000. Lalu dia gerundel, aduh pajaknya saja sudah 20.000. Cuman makan kayak gini. Padahal kita makan di tempat ini ya baru sekali ini. Biasanya cuma di rumah, nggak pernah ke warung. Dia nggak ridho. Nah, ketika dia nggak ridho, dia nggak bisa menghindar, tetap harus ngasih. Ini nilainya 200.000. Bapak nggak bisa nawar jadi 180, nggak bisa. Maka di posisi ketika dia nggak ridho, berarti dia nanggung dosa nggak? Tidak, dia nggak ridho. Makanya yang bermasalah itu bukan di wajib pajaknya, yang bermasalah adalah di penariknya.
Karena itu kalau misalnya Bapak ridho ketika ngasih pajak, niatkan itu sebagai hibah untuk negara. Tujuannya apa? Membebaskan sang penarik pajak itu dari tagihan di akhirat. Dari tuntutan di akhirat. Anda punya unit usaha, kemudian Anda laporkan nilai pajaknya total misalnya 10 juta. Setelah Anda laporkan, di ACC diterima, Anda bayarkan 10 juta. Dan Anda ridho. Anda merasa senang, Anda merasa lega, ya, sebagaimana yang diharapkan oleh dinas pajak, ya, tebus, tenang, lega, gitu ya iklannya. Dan Anda merasa ridho. Maka ketika Anda merasa ridho, Anda merasa tenang, niatkan itu sebagai bentuk hibah. Nah, ini hibah untuk negara. Nah, kalau itu hibah untuk negara, maka yang penarik tadi sifatnya hanya menyalurkan. Baik, nanti akan kami salurkan. Nggak ada masalah di sini. Walhamdulillah. Yang jadi masalah kalau nggak ridho. Ada orang punya unit usaha, selama berjalan sekian tahun nggak pernah lapor pajak. Begitu lapor, diaudit. Total pajak yang harus dibayarkan 6M. Karena sudah misalnya selama 10 tahun. Akhirnya kalau total pajaknya 6M, ini harus nutup perusahaan. Pemiliknya nggak punya duit senilai itu. Dan satu-satunya yang bisa dilakukan adalah harus jual perusahaan. Terus perusahaan itu dijual, dia pun bangkrut, tutup gara-gara apa? Kepentong pajak. Nah, itu salah satu di antara keanehan pajak di negara kita, mematikan unit usaha. Begitu dia bayar pajak, unit usahanya mati, sudah. Padahal dia bisa jadi sumber pendapatan bagi negara, begitu kena pajak sekali, unit usahanya langsung mati. Nah, bagian ini yang dipermasalahkan, karena pasti orangnya nggak ridho, orangnya nggak suka, misalnya. Padahal dalam perjalanan 10 tahun itu, dia mungkin sudah melakukan berbagai macam kegiatan sosial, sudah misalnya bangun pesantren, bangun masjid, dan seterusnya. Tapi itu kan tidak diperhitungkan. Karena secara legal itu tidak masuk dalam perhitungan. Dan ini tidak resmi, Pak. Nggak ada bukti. Akhirnya begitu kena pajak, habis sekian, usahanya mati. Baik, makanya untuk bagian wajib pajak, dia nggak bermasalah. Hanya ada dua kemungkinan. Kalau dia nggak ridho, berarti dia terpaksa. Kalau dia ridho, statusnya hibah bagi negara. Yang kedua, jika kita takziah ke rumah duka namun sampai menempuh jarak safar, bolehkah orang yang bertakziah ini dikasih suguhan makanan? Hukumnya diperbolehkan karena di sini sebagaimana layaknya tamu keluarga yang dia berhak mendapatkan layanan yang berbeda, tidak sebagaimana tamu biasa. Dan itu pernah dipraktikkan oleh Aisyah radhiyallahu anha ketika beliau meminta kepada keluarganya, tolong untuk tamu-tamu yang ini dikasih makan. Sehingga karena dia safar, dia perjalanan jauh dan harus dikasih layanan, maka insya Allah tidak masalah jika mereka dikasih makan. Wallahu ta'ala a'lam. Silahkan. Silahkan, Bapak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tolong volume televisinya dikecilkan. Apa? Saudara anak pernah masuk pegawai negeri sipil. Terus kemudian dia pada saat mendaftar dulu menggunakan suap. Lantas sikapnya harus seperti apa ya Ustaz ya? Atau yang harus dilakukan seperti apa? Sementara saudara anak alhamdulillah sekarang sudah sadar bahwa menyadari kesalahannya gitu loh Ustaz. Baik. Itu saja pertanyaannya Ustaz. Syukran Ustaz, jazakallahu khair. Jazakallahu khairan. Insyaallah kita bahas di pertemuan berikutnya ya. Ada artikel tentang ini, hukum bagi orang yang masuk ASN atau menjadi salah satu karyawan tapi dengan cara yang tidak normal, baik dengan cara suap atau dengan cara ujian yang palsu, ujian yang nyontek dan seterusnya. Insyaallah kita bahas di lain waktu. Silahkan.
Silahkan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Bapak. Saya Bu Hari di Lampung. Mau tanya, saya mempunyai tanaman jagung panen 1 hektar. Kalau saya borongin, itu hukumnya gimana Pak Ustadz? Kalau di apa Pak? Diborong. Ya diborongin 1 hektar Baik. tiap panen. Baik. Ya, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik. Insya Allah tidak masalah ketika tanaman itu masih ada di sawah, masih ada di ladang, kemudian dijual ke orang lain dengan sistem borongan. Karena dulu para sahabat juga mempraktikkan hal ini di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka para tengkulak kurma, ada yang beli kurma dengan sistem jazafan, dengan sistem borongan. Dan itu tidak dipetik dulu, tapi masih ada di pohonnya, kemudian diprediksi. Dia keliling kebun, kemudian dilihat kebun kurmanya jumlahnya ada sekian pohon, luasnya sekian, kemudian per 1 pohon kira-kira menghasilkan kurma sekian. Nah, ahli takhris, ahli prediksi bisa menentukan itu. Berarti ini kurang lebih akan keluar kurma sekian kintal. Lalu dinilai harganya sekian. Karena itu kalau transaksi borongan untuk selain kurma, dan ini bukan rukhsah, ini satu hal yang ma'ruf di masa sahabat. Untuk yang bukan kurma, boleh atau tidak? Jawabannya boleh. Karena di sini bukan rukhsah sehingga tidak dibatasi untuk kurma saja. Jagung juga boleh. Namun hanya boleh dilakukan jika penentuan nilainya berdasarkan prediksi yang bagus. Dalam arti dilakukan oleh seorang ahli. Misalnya, ahli prediksi jagung, dia ngerti. Kira-kira ladang Bapak ini keluar jagung berapa kintal? Dia ngerti. Ada plus minusnya, tapi plus minusnya kecil. Nah, semakin kecil plus minusnya, semakin bagus. Maka silakan nanti ditakar atau diprediksi dengan menggunakan prinsip semakin kecil plus minusnya, penyimpangannya, itu semakin bagus. Misalnya ketemu 2 kintal, plus minus 5 kilo. Dan betul 2 kintal, kelebihannya cuma 4 kilo. Nah, plus minus 4 kilo ini tidak diperhitungkan. Meskipun dia nggak jelas waktu akad, tapi karena nilainya kecil, dan goror yang kecil, itu hukumnya diperbolehkan. Sehingga yang jadi acuan harga adalah 5 kintalnya tadi. Ini ketemu 5 kintal plus minus 5 kilo. Maka yang jadi acuan harga apa? Yang gede, yaitu 5 kintal. Sedangkan plus minus 5 kilo, dia tidak diperhitungkan karena dia nilainya kecil. Wallahu ta'ala alam. Baik, mungkin itu yang bisa kita bahas di kesempatan kali ini. Semoga apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.